Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Alma dengan NIM 8775525595. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum Modul 1 KP3 mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum kegiatan praktikum dimulai, saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang pertama itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah peningkatan ukuran secara kuantitatif yang bersifat permanen dan tidak dapat kembali, atau proses yang ditandai oleh adanya pertumbuhan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Contoh, bertambahnya tinggi dan berat badan pada manusia ataupun hewan, atau bertambahnya panjang akar pada tumbuhan. Nah, pengukuran dari pertumbuhan ini bisa menggunakan satuan ukuran seperti sentimeter ataupun kilogram. Yang kedua, itu ada perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju kematangan fungsi organ, melibatkan spesialisasi dan diferensiasi sel yang bersifat kualitatif. Contohnya, metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu dari larva menjadi pupa lalu menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Contoh lainnya ada pembentukan organ-organ pada embrio. Hewan mulai bisa terbang dan mencari makan sendiri. Tumbuhan menghasilkan bunga dan buah. Pengukuran dari perkembangan ini bisa dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan fungsi dan kematangan. Yang ketiga, yaitu ada perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini adalah proses untuk menghasilkan keturunan baru untuk melestarikan spesies atau jenisnya. Nah, perkembangbiakan ini ada dua macam, ada secara generatif atau seksual dan ada secara vegetatif atau aseksual. Kalau yang secara generatif atau seksual itu melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina atau fertilisasi. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif atau seksual adalah melalui cara peleburan sel kelamin seperti tunas pada tumbuhan atau fragmentasi. Contohnya, hewan melahirkan atau bertelur. Contoh yang kedua, tumbuhan berkembang biak melalui biji atau setek. Contoh yang ketiga, jangkrik dan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, menetas menjadi nimfa yang belum bersayap dan kemudian menjadi dewasa. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan melakukan praktik mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, lebih tepatnya pada kacang merah. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum kali ini yaitu ada biji kacang merah yang sudah direndam, lalu ada kapas, ada sendok, ada 2 gelas plastik, dan ada air. Cara pertama yang kita lakukan adalah memasukkan kapas ke dalam gelas plastik. Lakukan juga pada gelas yang satunya. Ini adalah gelas yang sudah diisi kapas. Selanjutnya, kita masukkan air ke dalam gelas.
gelas yang satunya sudah. Kita lakukan hal yang sama pada gelas yang kedua. Setelah dua gelas ini diisi dengan kapas dan diberi air, selanjutnya kita masukkan biji kacang yang sudah direndam ke dalam gelas. Ini gelas yang satu sudah, selanjutnya gelas yang satu lagi. Ini adalah gelas, kedua gelasnya sudah diisi dengan kapas dan juga biji kacang merah. Ini adalah penampilan dari biji kacang merah yang sudah ditanam selama 14 hari. Batangnya sudah tinggi, daunnya sudah terbuka lebar, dan akarnya semakin kokoh. Setelah kita lakukan pengamatan selama 14 hari, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme ini adalah hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dari waktu ke waktu mengalami perubahan fisiologis. Dapat dilihat dari tumbuhnya batang dan akar yang semakin hari semakin tinggi dan juga memiliki daun yang semakin hari semakin lebar. Pertumbuhan kacang merah ini juga dipengaruhi oleh faktor cahaya, air, dan suhu. Inilah hasil dari praktikum pengamatan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan kacang merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.